Perkenalkan, nama saya Wiji Mita Safitri, NPM 1804040103, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6 di IAIN Metro Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fisikal dan Moneter dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang berdiri sendiri dengan pasar keuangan bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor keuangan lebih banyak dan lebih lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktek spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan dengan relatif lebih cepat dari sejumlah uang yang dimilikinya. Uang beredar tersebut sepatutnya mengalir lancar ke sektor ekonomi real, memfasilitasi aktivitas produktif, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. Dengan ekonomi berbasis bunga, yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu. Volume ekonomi lebih bersifat abstrak. Ia tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara real, karena penciptaan barang dan jasa berbeda dengan yang ada dalam konsep ekonomi Islam, di mana hubungan sektor keuangan erat dengan yang ada di sektor real. Dengan demikian, sistem syariah dan konvensional memiliki prinsip dan asumsi yang berbeda dalam operasional dan mekanisme transmisi kebijakan dalam mencapai dan menjaga stabilitas harga. Pada umumnya, industri keuangan syariah di banyak negara di dunia tumbuh dalam satu sistem keuangan, di mana praktik keuangan konvensional sudah berjalan. Keberadaan aplikasi keuangan syariah membuat sistem keuangan dalam suatu negara memiliki dua model atau konsep keuangan, yaitu syariah dan konvensional, yang kemudian dikenal dengan sistem keuangan ganda. Hal tersebut menuntut aturan industri keuangan yang menggunakan dua konsep tersebut difasilitasi oleh perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua konsep keuangan tersebut. Dalam kebijakan moneter, uang pada dasarnya menjadi objek utama pembahasan karena memiliki implikasi pada sektor real dan keuangan. Moneter atau monetary berasal dari kata moneta atau Latin yang berarti uang. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya disesuaikan dengan kondisi business cycle, siklus kegiatan ekonomi. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor real, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional,
Keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam menentukan jenis dan instrumen kebijakan moneter konvensional yang berbeda dengan konsep moneter syariah. Kebijakan moneter yang selama ini dikenal dikembangkan dengan pemahaman lengkap perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang biasa pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga, sehingga cukup tepat dikatakan bahwa bunga sama dengan riba. Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, pemberlakuan bunga atau sistem riba sebenarnya membuat mekanisme di pasar menjadi tidak rasional, dengan bunga yang selalu dalam keadaan positif. Maka ekonomi atau pasar dipaksa untuk selalu ada dalam pergerakan positif, atau dengan kata lain semua unit usaha selalu ada dalam kondisi profit. Padahal dalam kondisi nyata perekonomian bisa saja dalam kondisi merugi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian atau single objektifnya. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi dan terdapat mata uang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Wewenang Bank Indonesia juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur PDG nomor 18/7/PDG/2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter, yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan moneter dalam rangka implementasi kebijakan moneter. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam dua banking system. Menurut sudut pandang Islam, bentuk kebijakan moneter saat ini relatif tidak ideal. Bukan hanya tidak ideal pada instrumen, tetapi mungkin juga tidak ideal menggunakan paradigma dan prinsip keuangan syariah. Prinsip operasi moneter pada prinsipnya memiliki kesamaan tujuan dan prinsip operasi moneter kontemporer yang selama ini telah diterapkan secara luas. Adapun perbedaan yang muncul berasal dari konsep penggunaan uang, di mana konsep syariah hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek fasilitasi, transaksi, dan store of value. Pengaturan sektor keuangan sepatutnya mendorong lembaga keuangan syariah untuk selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif di sektor real. Oleh sebab itu, sebagai otoritas yang mengatur besarnya jumlah uang, bank sentral harus mampu menyediakan instrumen moneter yang dapat menyerap kelebihan uang di perekonomian untuk kemudian dihubungkan dengan kegiatan atau proyek ekonomi produktif sektor real. Otoritas perlu mendorong terciptanya lingkungan industri yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan syariah nasional melalui pengaturan industri yang baik, termasuk formulasi kebijakan moneter dengan tersedianya instrumen moneter syariah yang tepat. Pengembangan industri perbankan
Dan keuangan syariah yang efektif tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama saat implementasi konsep ke dalam kebijakan pengembangan oleh otoritas terkait dan pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai wahana penerapan kebijakan. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter diharapkan dapat berperan yang pertama menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, yang kedua mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis, yang ketiga mencegah pelipat gandaan uang, yang keempat meningkatkan daya tahan imunitas perekonomian terhadap potensi krisis, yang kelima mampu menjadi saluran atau channel bagi kelebihan dana di perekonomian, yang keenam mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Menurut Ascaria 2008, perbedaan sistem moneter Islam dengan moneter konvensional dapat dilihat. Konsep 100% reserve banking system merupakan sebuah bank hanya menjadikan seluruh depositnya sebagai cadangan sehingga tidak menciptakan uang baru bagi bank. Semua cadangan diserahkan pada bank sentral yang pada akhirnya tidak akan menimbulkan daya beli baru yang diciptakan. Dengan demikian, konsep ini tidak mengandung adanya unsur riba dan tidak menimbulkan efek inflasi serta tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, full body money, yaitu nilai intriksinya sama dengan nilai nominalnya atau dinar dan dirham. Atau jika menggunakan uang fiat, maka tetap harus di backup 100% dengan sesuatu yang memiliki nilai stabil yang biasanya diasosiasikan dengan emas yang disimpan oleh otoritas penerbit uang atau full back money. Sistem moneter Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga karena suku bunga dan konsep ekonomi Islam mengandung unsur riba dan dilarang atau haram. Sebagai penggantinya, sistem moneter Islam menggunakan konsep bagi hasil. Pada kenyataannya, pada zaman kontemporer ini, khususnya di Indonesia, dalam dual banking system, satu-satunya perbedaan yang masih ada adalah tidak digunakannya instrumen bunga dalam aktivitas ekonomi Islam. Sedangkan dua perbedaan yang dijelaskan pertama itu tidak ada dalam kasus sistem perbankan ganda, artinya sistem moneter Islam masih menggunakan uang yang diciptakan oleh sistem konvensional dan menggunakan fractional reserve banking system karena masih terintegrasinya sistem moneter Islam pada dominasi sistem konvensional yang besar dengan masih diadopsinya fiat money dan fractional banking system. Penciptaan uang yang bersifat inflator masih ada dalam sistem keuangan Islam kontemporer. Dengan demikian, bank syariah yang beroperasi dalam fractional reserve banking system juga menciptakan uang bank atau giro dan uang elektronik, namun memfokuskan penggunaan uang ciptaan ini sesuai dengan prinsip syar'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.